Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'aman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 dan saudara Rafael, kami ingin mempresentasikan PPT dari pembahasan kami, yakni tentang tafsir surah Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 yang bahas tentang adab perilaku terhadap sesama manusia. Dari adab itu sendiri bermakna kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Dan ada salah satu ulama yang kami ambil pendapatnya, yakni Abu Ismail Al-Harawi, pengarang kitab Al-Manazil Sairin. Beliau menjelaskan bahwasanya adab itu adalah menjaga batas antara berlebihan dan meremehkan, serta mengetahui bahaya dari sebuah pelanggaran. Dan keberhasilan seseorang biasanya ditentukan oleh adab yang ia miliki. Di sini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 11 dan juga bacakan artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa' عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Dan berikut terjemah dari ayat 11, yakni, hai orang-orang, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan orang perempuan yang merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Dan berikut saya juga akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka ataupun kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Adapun penjelasan selanjutnya ialah asbabun nuzul dari Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Dan adapun penjelasan berikutnya ialah asbabun nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai dengan 12. Dalam beberapa riwayat bahwasanya ayat 11 surah Al-Hujurat itu turun berkenaan dengan seorang laki-laki yang mempunyai 2 ataupun 3 nama. Dan orang itu sering dipanggil dengan nama tertentu yang tidak ia senangi. Maka turunlah ayat ini sebagai larangan memberi gelar kepada orang lain dengan nama-nama gelar di zaman jahiliyah yang sangat banyak. Dan ketika Nabi Muhammad SAW memanggil seseorang dengan gelarnya, ada orang yang memberitahukan kepada beliau bahwa gelar itu tidak disukainya. Dan maka turunlah ayat ini sebagai peristiwa ataupun pelajaran untuk kita semua agar tidak memanggil nama seseorang yang tidak ia sukai. Dan untuk surat 12 dalam suatu riwayat dikemukakan bahwasanya berkenaan dengan sahabat Salman Al-Farisi yang apabila beliau selesai makan, ia terus tidur dan mendengkur. Dan pada waktu itu pula ada orang yang menggunjing beliau atas perbuatannya itu. Maka turunlah ayat ini yang melarang kepada seseorang untuk mengumpat dan menceritakan keaiban tentang orang lain. Adapun untuk penjelasan berikutnya yakni adalah surah Al-Hujurat ayat 11. Kami mengambil sumber dari kitab Al-Muyassar yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa 'amilu bisyari'atihi la yahza'kumul mu'minuna minkum mu'minin 'asa an yakuna al-mahzu' bihi minhum khairun minal hazi'in wa la yahza' nisa'un mu'minatun min nisa'in mu'minat 'asa an yakuna al-mahzu' bihi minhunna khairun minal hazi'at wa la ya'ib ba'dukum ba'dha ولا يدعو بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب بئس الصفة والاسم الفسوق وهو السخرية واللمز والتنابز بالألقاب بعدما دخلتم في الإسلام وأقلتموه ومن لم يتب من هذه السخرية واللمز والتنابز والفسوق فأولئك هم الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب هذه المناهي
Di sini saya juga sudah menerjemahkan dari penjelasan tafsir berikut sesuai dengan penjelasan dan pemahaman saya yang berbunyi yakni, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang menjalankan syariatnya, janganlah kalian mengolok-olok kaum mukmin yang satu dengan yang lainnya. Dan adapun orang yang diolok-olok itu mungkin lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian mengolok-olok perempuan mukmin yang satu dengan yang lainnya. Dan adapun orang yang diolok-olok itu mungkin lebih baik daripada orang yang mengolok-olok. Dan janganlah pula membuka aib yang satu dengan yang lainnya. Dan janganlah juga memanggil dengan panggilan yang buruk serta sedang mereka itu membencinya. Dan itu merupakan seburuk-buruk sifat dan nama yang fasik. Dan perbuatan tersebut termasuk sindiran, celaan dan julukan yang buruk sekiranya dia itu orang Islam dan dia mengetahui akan hal itu bermakna dosa dan dia belum bertobat dari perbuatan tersebut, maka ia termasuk orang yang zalim. Dari penjelasan tafsir ini kita bisa mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya itu telah memerintahkan kepada kita semua agar tidak mengolok kaum mukmin, menghina saudara kita, baik laki-laki maupun perempuan, dan kita harus bisa menjaga hati mereka karena mereka itu adalah saudara-saudara kita. Dan mungkin untuk selanjutnya yakni di penjelasan ini dan janganlah juga memanggil dengan panggilan yang buruk. Nah, ini mungkin sudah marak sekali di kehidupan kita, mungkin di lingkungan kita juga. Apapun pergaulan saat ini mungkin sudah kelewat batas. Ada yang mungkin dengan panggilan bapaknya ataupun ibunya, ayahnya. Ya mungkin itu sudah termasuk hal-hal yang kelewatan lah. Dan kita sebagai orang mukmin itu harus menjauhi perbuatan tersebut. Ya. Agar apa? Agar kita bisa menjaga hatinya dan tidak menyakitinya. Terus kita juga mengetahui bahwasanya kalau itu pun perbuatan buruk, maka kita harus menjauhinya. Dan kalau semisal kita udah terlanjur dalam melakukan perbuatan tersebut, maka kita cepat-cepat melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang diridhoinya. Itu untuk penjelasan singkat dari tafsir Al-Hujurat ayat 11. Berikut untuk penjelasan tafsir surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi sebagaimana berikut, ya ayyuhalladzina sadaqallaha wa rasulahu wa 'amilu bi syari'atihi ijtanibu katsiran minadh-dhanni as-su'i bil mu'minin inna ba'dha dzalika adh-dhanni ithmun wa la tufattishu an 'awratil muslimin la yakul ba'dukum fi ba'din bi dhahril ghaibi ma yakrah ayuhibbu ahadukum akla lahmi akhihi wa huwa mayyitun فأنتم تكرهون ذلك فاكرهوا اغتيابه وخافوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه إن الله تواب على عباده المؤمنين رحيم بهم. Di sini juga saya sudah jelaskan berikut ya. Di sini dijelaskan bahwasanya wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang menjalankan syariat-syariatnya, jauhilah kebanyakan dari prasangka buruk karena sesungguhnya sebagian dari prasangka buruk itu adalah perbuatan dosa. Ini banyak yang tipu ya, afan. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang muslim, dan janganlah juga membicarakan di belakang orang yang dibencinya. Apakah kalian sudi memakan daging saudara kalian sudah mati? Sedangkan kalian benci akan hal itu. Maka bencilah kalian terhadap hal-hal yang menyakitkan, dan takutlah kalian kepada Allah sesuai apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dari hamba-Nya yang mukmin, dan Allah pun mengasihinya. Penjelasan singkat dari tafsir ini mungkin kita bisa mengambil beberapa poin. Yang pertama,
kita dilarang untuk bersuudzon terhadap saudara-saudara kita, terutama orang-orang terdekat kita, agar kita termasuk orang-orang yang selamat dari perbuatan dosa. Karena sebagian prasangka itu dosa, dan ini mungkin sulit untuk dilakukan, tapi dengan terbiasanya kita berhusnudzon terhadap sesama, mungkin insya Allah bisa menjadi orang yang selalu husnudzon, menjadi orang yang selalu berpikiran positif gitu loh. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang muslim. Ini dikatakan dalam hadis juga, barang siapa yang aibnya itu diumbar-umbar di dunia, maka Allah akan menampakkan seluruh aibnya di akhirat. Karena aib itu adalah hal yang tabu, maka kita sebagai orang muslim harus bisa menjaga aib diri kita sendiri, menjaga aib orang lain agar tidak tersebar. Dan aib itu juga merupakan privasi, ya. Dan apakah kalian sudi memakan daging saudara kalian yang sudah mati? Masya Allah, ini sampai diibaratkan seperti ini, mungkin ini sudah hal yang sangat-sangat dilarang untuk bergibah, ya. Mungkin dari itu sulit untuk meninggalkan hal-hal yang seperti ini. Dalam Islam itu sampai diibaratkan seperti ini kan, mungkin ini sudah hal yang harusnya sangat-sangat perlu untuk dijauhi. Sedangkan kalian mencegahkan hal itu, maka mencegah kalian terhadap hal-hal yang menyakitkan, ya. Dan takutlah kalian kepada Allah sesuai apa yang diperintahkan dan apa yang dilarangnya, ya. Ini kita disuruh untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kalian sudah maksudnya diri saya sendiri juga sudah pernah melakukan hal seperti ini, kita sebagai orang muslim itu haruslah kita itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita bisa diridhoi oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya, insyaallah. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari apa yang saya bisa jelaskan, sepemahaman saya. Insyaallah bermanfaat dan kemudian akan dilanjutkan oleh saudara Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan tentang tafsir dari Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang adab atau perilaku terhadap sesama manusia. Dan sekaligus di sini saya akan menyambung materi yang telah dipresentasikan oleh saudara Zaki Anwar. Langsung saja saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian,
apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan di sini juga dijelaskan dari asbabun nuzul Quran surah Al-Imran ayat 159 ini, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebab-sebab turunnya ayat ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan bahwasannya setelah terjadi perang Badar, Rasulullah mengadakan musyawarah dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk meminta pendapat mereka tentang para tawanan perang Badar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dikembalikan kepada keluarga mereka, dan keluarga mereka itu membayar tebusan. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpendapat mereka sebaiknya dibunuh, dan yang diperintahkan untuk membunuh adalah keluarga mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kesulitan dalam memutuskan. Kemudian turunlah ayat dari surat Al-Imran ini sebagai dukungan atas pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi begitu. Kemudian dari tafsir Al-Muyassar ini, yaitu dijelaskan yang artinya, maka disebabkan oleh rahmat yang besar dari Allah lah, akhlakmu itu, wahai Nabi, menjadi lunak kepada sahabat-sahabatmu. Andaikan engkau menunjukkan sikap kasar dalam ucapan dan tindakanmu, serta mempunyai hati yang keras, niscaya mereka akan pergi meninggalkanmu. Ya, jadi kalau misalkan kita menunjukkan sikap yang kasar, baik dalam ucapan maupun tindakan, dan hatinya itu keras atau istilahnya itu kayak nggak punya hati gitu loh, nah itu maka akan dijauhi. Jadi maksudnya begitu. Oleh karena itu, maafkanlah kekurangan mereka dalam bersikap kepadamu. Jadi kalau misalkan kita ada kesalahan, mungkin di ayat ini dijelaskan, misalkan kita punya kesalahan kepada orang lain, itu cepat-cepat untuk meminta maaf, begitu, biar masalah itu cepat kelar gitu loh. Kan hidup ini kalau misalkan kita tanpa masalah kan enak, bisa damai, tentrem, aman gitu loh. Mohonkanlah ampunan untuk mereka dan Allah. Bermusyawarahlah dengan mereka untuk membahas masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan. Kemudian, apabila kamu sudah bertekad melakukan sebuah keputusan setelah bermusyawarah, maka kerjakanlah dan berserah dirilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri kepadanya, dan Dia memberikan bimbingan serta dukungannya kepada mereka. Nah, ini kandungan ayat dari Quran surah Al-Imran ayat 159 yang pertama, lemah lembut rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak boleh bersikap kasar. Nah, ini tidak boleh bersikap kasar ini maksudnya
Jadi kita terhadap sesama manusia tadi itu nggak boleh nggak boleh bersikap kasar, harus lemah lembut, terus juga saling apa saling menghormati, menasehati. Kalau misalkan ada salah diingetin, bukannya malah dijauhi. Pokoknya yang berhubungan dengan kekurangan itu, kalau bisa kita itu nggak kalau bisa sih, kita tuh harus apa? Gampangannya tuh kayak memberi contoh atau menasehati. Nah itu maksudnya. Bukannya malah dijauhi, apalagi sampai bertengkar yang nggak jelas itu. Lanjut ya. Yang ketiga yaitu saling memaafkan dan bersikap demokratis. Ya ini, saling memaafkan dan bersikap demokratis. Saling memaafkan yaitu tadi, balik lagi ke nomor 2, yang tidak boleh bersikap kasar. Ya, kok balik lagi sih? Saling memaafkan dan bersikap demokratis. Ya ini kalau misalkan kita ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak, itu udahlah, langsung dimaafin aja. Kan ada kan orang-orang yang misalkan melakukan kesalahan, bukannya memaafkan, malah berkelahi yang nggak jelas, yang nggak perlu lah sebenarnya. Udahlah, itu mending dihindari aja, buang aja mental kayak gitu itu. Kalau misalkan ada masalah ya udah langsung musyawarah, habis itu dimaafin. Kan kalau cinta damai itu enak, bener kan? Kemudian yang keempat yaitu tawakal dan menyikapi hasil dari musyawarah. Itu tadi, tawakal dan menyikapi hasil dari musyawarah. Yang keempat yaitu tawakal dan menyikapi hasil dari musyawarah. Nah, tawakal di sini yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita ini melakukan usaha yang sangat keras dan menyikapi hasil dari musyawarah. Menyikapi hasil dari musyawarah ini mungkin maksudnya gini. Jadi apa ya? Jadi dari poin ini dijelaskan bahwasannya kita itu harus menyikapi musyawarah ini dengan lapang dada gitu loh. Kalau misalkan hasil musyawarah ini nggak sesuai dengan usaha kita atau pikiran kita, jadi begitu. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.